Mulyono, Mulyono, Mulyono. Delima, abang pulang. Iqbal Aji Daryono, selebritas medsos dan penulis yang terkenal itu meratap di tembok Facebooknya. Orang yang bernama Mulyono ini terlahir dengan nama Joko Widodo. Dia orang yang sangat kuat, pandai bersiasat, dan sakti mandraguna. Lawan-lawannya tidak hanya dibuatnya tidak berkutik, melainkan juga dibuatnya berperang satu sama lain, cekcok satu sama lain, dan kocar-kacir terbirit-birit. Menurut hikayat, kesaktian itu ia peroleh melalui pertapaan yang panjang, dan ketika pulang dari pertapaan ini, ia sekonyong menyebut dirinya sebagai Jokowi, lalu mendapuk dirinya sendiri juga sebagai si Raja Jawa. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, jangan coba-coba main-main di barang ini. Ini, waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu. Mulyono lahir di Surakarta pada 21 Juni 1961. Ia berasal dari keluarga pebisnis mebel yang sederhana dalam lingkungan keluarga yang berpegang teguh pada tradisi Jawa Kulonan yang ketat. Jawa Kulonan atau Jawa bagian barat ini sengaja disebutkan untuk menekankan pengertian tentang karakter kejawaan yang umum dipahami masyarakat, sebuah karakter yang lembut, santun, dan mudah tersenyum. Jawa Kulonan di sini juga dimaksudkan untuk membedakannya dengan Jawa Wetanan atau Jawa bagian timur yang umumnya kasar dan nyaris tidak kenal sopan santun dalam tanda petik. Untuk membedakannya secara sederhana, coba perhatikan cara mereka berbicara. Kalau Anda menjumpai orang Jawa dengan nada bicara meledak-ledak seperti penuh amarah, sangat mungkin bahwa orang yang Anda jumpai tersebut berasal dari Jawa bagian timur atau Jawa Wetan. Sebaliknya, jika Anda menjumpai orang Jawa yang dari raut mukanya saja terlihat santun, bicaranya kalem, dan gesturnya menunjukkan penuh ketawaduan, Anda bisa menebaknya bahwa orang tersebut adalah orang Jawa Wetan. Lalu, wilayah mana sajakah yang masuk dalam bagian wilayah Jawa Kulon dan Jawa Wetan ini? Agak sulit menjawab pertanyaan ini. Namun, orang-orang dengan karakter Jawa Wetanan secara umum dapat dijumpai di Jawa Timur, dan Jawa Kulonan ini terdapat di Jawa Tengah sekalipun pembagian ini tidak paten. Namun demikian, perbedaan karakter ini bukanlah perbedaan secara kuantitatif. Artinya, bisa jadi orang-orang Jawa Tengah pun bisa kasar dan cenderung arogan, pun demikian dengan karakter orang-orang dari Jawa Timur yang bisa lembut dan halus. Nah, Mulyono mewakili karakter Jawa Kulonan yang ajeg. Dialah pakem sejati Jawa Kulonan pasca meninggalnya Hyang Harto. Sukidi, intelektual lulusan Harvard, baru-baru ini menulis sebuah kolom yang bernas di majalah Tempo. Judulnya Pinocchio Jawa. Apa maksudnya? Pinocchio adalah sebuah kisah tentang boneka kayu yang berasal dari Florence, Italia, tempat di mana junjungan politisi picik dilahirkan, Niccolo Machiavelli. Kisah Pinocchio ditulis oleh Carlo Collodi dengan alur sentral kebohongan. Ya, dikisahkan boneka kayu ini memanjang batang hidungnya tiap kali ia berbohong. Kisah Pinocchio ini kemudian dibawa Sukidi ke kisah real politik sebuah negeri yang saat ini tengah dipimpin oleh Pinocchio. Dan karena pemimpin ini berasal dari Jawa, Sukidi kemudian menyebutnya sebagai Pinocchio Jawa. Ya, Pinocchio Pinocchio-nya. Dengan mempraktikkan kebohongan dalam real politik, Pinocchio Jawa menjungkir balikkan tatanan moral yang dianut sebagai konsensus bersama dalam kehidupan republik. Batas-batas moral yang tegas antara baik dan buruk, benar dan salah, publik dan personal menjadi tunggang langgang, tulis Mukidi.
Di awal tadi saya mengatakan Iqbal menulis di laman Facebooknya tentang seseorang yang bernama Mulyono. Sukidi menulis tentang Pinocchio Jawa. Keduanya salah, total. Kenapa salah? Karena kita yang hidup dengan budaya timur ini dididik untuk tidak mencela, menghina, atau merendahkan orang lain. Apalagi yang kebetulan dihina, dicela, dan direndahkan ini adalah seorang pemimpin, simbol negara, kata seorang pemuka agama yang sedang ngoceh di atas panggung. Kepada yang harto pun kita terlarang mengenang keburukan, kebrutalan, despotismenya, korupsinya, kolusinya. Ya, karena kita memang sudah memiliki penggantinya yang sempurna. Alhamdulillah wa syukrulillah. Jadi Iqbal dan Sukidi keliru karena mereka berdua tidak menyebut yang harto, yang Jawa kulonan, yang kalem dan senyuman, sepersis Mulyono. Sekian.